Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 17 Agustus 2025 ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, di mana ya hari kemerdekaan. Mestinya kita happy ya hari ini. Mungkin ada beberapa perlombaan juga. Ya enjoy lah. Kalau kita lihat dari market juga, kayaknya market lagi wait and see, nggak terlalu banyak movement. Mungkin hari ini kita spend waktu buat merayakan hari jadi ya, hari jadinya Indonesia. Dan teman-teman, kita akan coba untuk melihat gimana kondisi dari market, terutama dari kalender ekonominya terlebih dahulu, karena ini merupakan data yang menurut saya sangatlah penting untuk kita melihat kira-kira pergerakan dari Bitcoin ini bakalan kemana secara jangka pendeknya. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi untuk minggu depan, dimulai dari hari Senin besok. Teman-teman, hari Senin besok kita akan dapat data trade balance dari Uni Eropa, kemudian ada 3 and 6 month bill auction dari Amerika Serikat, yang mana data ini tidak akan terlalu memberikan impact pergerakan yang signifikan terhadap market. Kemudian di hari Selasanya kita akan dapat data housing dari Amerika Serikat ya, data perumahan gitu. Kemudian di hari Rabu ini data cukup banyak, salah satunya adalah data CPI and Core CPI dari Inggris yang bakalan rilis. Kemudian dari Uni Eropa akan ada data CPI and Core CPI juga ya. Jadi Inggris dan Eropa rilis datanya itu di hari Rabu. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada crude oil inventory. Itu kemudian hari Kamis ini data sangat penting, ada FOMC meeting minutes ya, FOMC meeting minutes, kemudian 20-year bond auction dari Amerika Serikat. Selain itu juga ada data initial jobless claim yang bakalan sangat penting untuk hari Kamis nanti. Global manufacturing PMI juga sangat penting. Kemudian penjualan rumah lama dari Amerika Serikat juga akan rilis di hari yang sama. Hari Jumat kita akan dapat data Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Kemudian ada Jackson Hole Symposium ya, ini adalah pertemuan kembali beberapa petinggi bank sentral dari Uni Eropa, dari Amerika, dari Inggris, itu akan diundang datang ke acara Jackson Hole ini yang biasanya akan berlangsung kurang lebih 3 hari. Jadi dari hari Jumat start, kemudian sampai hari Minggu sih harusnya ya, gitu. Jadi Friday, Saturday ini ada event yang sangat penting, Jackson Hole Symposium. Ini akan sangat berpotensi membawa pergerakan dan juga volatilitas terhadap market gitu. Jadi hati-hatilah teman-teman di periode pertengahan minggu depan nanti gitu, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, bisa lanjut sampai Minggu kalau waktu Indonesia gitu. Jadi itu data penting yang akan kita temukan ke depannya. Kemudian dari data ETF yang belum saya sempat update kemarin ya, pertama ada outflow yang kembali muncul teman-teman. Dari total net outflow Bitcoin Spot ETF itu mencapai 14,13 juta US dollar. Nggak terlalu besar. Ini didominasi oleh arus keluarnya Grayscale, sementara BlackRock masih dalam kondisi akumulasi. Sementara dari Ethereum Spot ETF di perdagangan kemarin, BlackRock masih akumulasi 300 juta US dollar. Namun ada Grayscale, Fidelity, kompak guyur market. Kemarin total net outflow dari Ethereum Spot ETF sampai 56,34 juta. For the first time ya, ini ada outflow dari ETF Ethereum setelah dalam kurang lebih dari seminggu lah akumulasi yang lumayan positif. Seperti itu. Kemudian juga ada pertemuan Presiden Putin sama Donald Trump di Alaska kemarin ya, KTT rampung. Ada beberapa poin-poin yang sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu memberikan impact terhadap market. Ya, yang pertama adalah poin-poinnya ya,
Yang pertama, langgar tradisi. Putin lebih dulu menyampaikan pernyataan saat konferensi pers di Alaska. Ia mengaku Rusia memiliki hubungan yang buruk dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya Presiden Amerika Serikat menjamu mitranya dan menyampaikan pernyataan terlebih dahulu, barulah sang tamu diberi kesempatan. Jadi kali ini Putin yang berkesempatan untuk ngomong duluan. Terus ada kemajuan dalam hal kesepakatan. Ada kemajuan dalam perbincangan, tapi tidak ada kesepakatan di dalamnya. Trump dan Putin menyampaikan mereka membuat kemajuan dan kesepahaman terkait dengan perang di Ukraina dan demikian dikutip oleh CNN. Putin berharap kesempatan itu bisa membawa perdamaian di Ukraina. Namun sejauh ini tidak ada terobosan baru yang dihasilkan dari kesepakatan dalam KTT itu. Kemudian suasananya positif. Pertemuan Trump dan Putin berlangsung dengan suasana yang positif, saling menghormati dan konstruktif. Putin juga mengatakan jika waktu tahun 2022 itu presidennya bukan Joe Biden ya, atau presidennya itu adalah Trump, mungkin perang nggak akan terjadi. Ini kayak pujian gitu dari Putin kepada Trump. Kemudian Putin juga beri bunga ke makam tentara Uni Soviet yang ada di Alaska. Itu, dan ya pertemuan selesai. Nggak ada sentimen isu ataupun sentimen news yang mempengaruhi market untuk kemarin gitu. Sementara dari liquidation nggak terlalu signifikan kalau kita perhatikan, sangat kecil untuk perdagangan hari Sabtu kemarin ya. Market kayaknya udah mulai mereda dan secara movement juga Bitcoin itu absolutely flat ya, parah banget flatnya, dan mungkin akan berlanjut sampai pembukaan closing besok gitu, pembukaan market baru ya. Itu teman-teman dari beberapa berita dan juga sentimen. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat ada event apa kira-kira di minggu ini. Ya, minggu ini ada beberapa event penting. Salah satunya datang dari OKX yang hadir ke Bali ya. Dia bikin acara Bali Alpas Connect. Kebetulan aku juga diundang. Acaranya tanggal 20 Agustus 2025 jam 2 sampai 8 malam. Jam 2 sore sampai 8 malam waktu Indonesia Tengah. Acaranya akan diselenggarakan di Hotel The Trans Resort Bali di Seminyak, teman-teman. Gitu. Ini acara meeting ya, pertemuan gitu. Teman-teman semuanya boleh ikut, terutama yang domisilinya di Bali. Tanggal 20 nanti ada beberapa tamu undangan yang bakalan mengisi acara tersebut. Pertama ada Kevin Jonathan, terus juga ada Jonathan Dinata, crypto trader, CMO dari Solhedge. Kemudian juga ada Robbie Jeo, ini dari komunitas kripto juga datang. Kemudian Sulianto, trader dan juga owner Trade with Suli ya. Itu akan datang dan mengisi acara di sana. Teman-teman boleh ikut dan reservasi. Nanti link reservasinya aku sediakan di kolom deskripsi. Ya. Ini linknya. Nanti teman-teman setelah waktu ini selesai, kurang lebih 10 detik. Kemudian tinggal langsung aja klik continue destination. Nah, ini link pendaftarannya. Silakan klik yang join waitlist di sini untuk mengikuti acaranya. Gitu. Teman-teman jangan lupa juga untuk punya akun OKX ya. Jadi silakan daftar dulu akun OKX. OKX adalah exchange internasional yang bisa teman-teman pakai buat trading di market spot ataupun derivatif ya. Di sini mereka sudah kerjasama dengan McLaren, kemudian dari Manchester City juga ya sebagai salah satu partner mereka, menyediakan banyak sekali aset kripto di dalamnya dan cepet banget ngelisting token-token baru. So, buat teman-teman yang belum punya OKX bisa daftar ya. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, itu kemudian kita lihat ada beberapa fakta yang penting juga teman-teman. Yang pertama adalah Ethereum and Bitcoin Spot ETF mencatat volume sampai 40 miliar US dollar di minggu ini. Ya, ini salah satu yang tertinggi di periode setahun terakhir gitu. Ini merupakan sebuah sentimen yang bagus. Kemudian ada berita dari Gemini, salah satu exchange itu bakalan IPO, Initial Public Offering, masuk ke bursa saham Amerika Serikat. Ini lagi dalam tahap pengajuan. Kemudian kalau teman-teman misalkan pengen bepergian
ke Uni Emirat Arab, teman-teman bisa booking dengan beberapa koin seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga stablecoin lainnya. Ini sudah di-approve oleh Dubai Virtual Asset Regulatory Authority atau FARA ya, dan teman-teman bisa pakai beberapa platform untuk melakukan pembelian token-token tersebut. Salah satunya adalah kalau teman-teman menggunakan pesawat Air Arabia, kemudian Travala, ya ini salah satu ya mirip kayak platform Traveloka gitu. Kemudian Alternative Airlines dan juga Destinia. Itu yang bisa mensupport beberapa koin kripto kayak BTC, Ethereum, USDT dan beberapa stablecoin lainnya gitu. Itu tentu saja ini merupakan sebuah peningkatan utility dari perkembangan market kripto. Nah, ini juga ada berita penting terkait dengan meme coin domination fall to 18-month low ya, di mana dalam 18 bulan terakhir pergerakan dari meme coin domination itu mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Ini datanya mungkin agak kurang jelas ya, tapi intinya adalah dia udah turun banget sejak 2024 yang lalu, bulan November kurang lebih, turun sampai periode sekarang gitu. Ini menunjukkan bahwa melemahnya dominasi dari meme coin sementara ini. Itu berarti akan kurang perform ya untuk meme coin dalam beberapa waktu. Tapi, nah ini yang unik teman-teman. Meme coin domination itu memang bukan turun untuk pertama kalinya. Ini udah sering terjadi. Dan setiap kali meme coin domination turun, akan ada momentum di mana nanti meme coinnya akan nge-pump signifikan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Itu adalah kesempatan teman-teman buat re-entry ke meme token gitu. Tapi untuk yang sekarang nampaknya masih akan koreksi atau mengalami penurunan sampai waktu yang belum kita pastikan. Fear and Greed Index sudah berada di posisi 56, masih dalam kondisi ketamakan, kita belum masuk ke posisi fear. Kemudian dari old season so far masih di poin 49 ya. Ini impact daripada tidak terjadinya penurunan signifikan pada total tree di altcoin gitu. Itu sih dari beberapa berita, kita udah banyak spill, kita akan coba untuk lihat gimana pergerakan dari market. Outlook lebih jelasnya di bigger picture kita udah sampaikan di video kemarin. Mungkin teman-teman bisa tengok kembali ke video yang kemarin ya. Kita akan dapat closing untuk weekly time frame besok. Ini kalau kita closing dengan kondisi seperti ini menurut saya so fine aja, bukan indikasi bearish juga untuk Bitcoin. Ya mungkin akan butuh untuk koreksi wajar dulu dalam beberapa waktu ke depan. Itu sih dari weekly time frame, menurut saya nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga ya teman-teman. Smart money juga overall masih bagus, kemudian volume perdagangan juga masih aman. Tapi kalau dari daily perspektif, kita melihat ada bearish single swing tercipta, dikonfirmasi dengan satu candle merah terakhir ya di hari kemarin. Dan sekarang nampaknya kita butuh untuk melihat Bitcoinnya berhenti turun dulu ya, at least nggak ada selling pressure lagi yang meramaikan market gitu, baru mungkin akan ada potensi rebound. Saya sendiri melihat area support itu ada di kisaran level 116.000 sampai dengan, kalau seandainya bikin week ya, itu bisa sampai ke 115.700-an something gitu. Ini juga bisa teman-teman cek di bagian liquidation heat map ya di CoinGlass. Di sini ada order book yang lumayan tebal, yaitu di 116.500 ya. Itu banyak yang nunggu di sana teman-teman. Jadi itu area level support yang penting buat teman-teman take note. Mungkin kalau kita pakai fixed volume profile juga kelihatan di level yang sama ya. Coba kita cek. Level yang tebal itu juga di kisaran level 116 ribuan. Ya, ini berpotensi menjadi level support yang bakalan penting untuk dites dulu sama Bitcoin gitu. Kalau kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin sideways, ya kayak gini kurang lebih secara pattern. Dia agak sedikit uptrend, tapi overall ini sideways dan parah banget. Mungkin kita kalau dapat penguatan tipis, saya rasa nggak perlu terlalu panik juga ataupun FOMO ya, karena bisa jadi pergerakan tersebut justru malah mengarahkan Bitcoin untuk koreksi dulu gitu. Sementara jangka pendek saya melihat seperti itu. Mungkin besok itu akan jadi hari yang cukup penting untuk kita memperhatikan kira-kira movement dari Bitcoin ini kemana.
Dari analisa saya masih sama dengan analisa yang kemarin ya. Kita sudah menyelesaikan wave B dan sekarang kita ongoing ke wave C. Level-levelnya kurang lebih di area tersebut 116.000 sampai 115 ribuan gitu. Kita running ke wave X di sini ya, and then kita ekspektasinya adalah kembali naik ke wave Y. Ya, ini adalah bagian dari correction yang terjadi pada market gitu. Menurut saya koreksi yang sangat wajar. Bitcoin dominance overall mengalami kenaikan tipis dalam beberapa waktu terakhir, tapi kenaikan ini nampaknya relatif wajar juga ya. Gitu. Beberapa altcoin mendapatkan tekanan. Ya, ekspektasi saya Bitcoin dominance masih bisa rally untuk kembali turun ke area sini. Jadi ada potensial descending channel atau bearish flag yang akan muncul nanti gitu. Sementara itu kalau kita melihat dari total tree ini sangat-sangat kuat teman-teman. Kalau kalian compare antara total 1, total 2, and total 3, total tree masih paling banyak mendapatkan inflow ya 0,61% dibandingkan total 2 yang mengalami arus keluar lumayan signifikan. Kemarin aku perhatikan Ethereum lumayan negatif, secara movement dia turun 0,6%, tapi di sisi lain ada altcoin kayak Chainlink yang justru naik 3,8%, Solana naik 1,53%, BNB naiknya 0,93%, Arbitrum juga recover 2,68%. Jadi pada intinya adalah altcoin agak sedikit lebih baik dibandingkan dengan Ethereum-nya. Mungkin Ethereum sudah masuk ke fase koreksi yang memang harus terjadi. Sementara altcoin ada kemungkinan untuk terus mendapatkan inflow. Seperti itu. Dan ya ini kita masih akan terus pantau seperti apa pergerakan ke depannya. Apalagi ada event yang sangat penting nanti untuk minggu depan. Seperti itu. Kemudian dari USDT dominance overall ada peningkatan yang berarti investor lebih banyak save juga ke stablecoin sementara ini ya, dan taking profit atau cut loss mungkin beberapa altcoin yang nggak perform gitu. Jadi demikian kondisi dari market. Kalau dari saya pribadi melihat memang masih ada opportunity untuk market koreksi, namun ekspektasi saya cuma sekali turun lagi gitu, and then marketnya hopefully bisa recover sesegera mungkin gitu. Itu sih sementara ini kita akan pantau market dari waktu ke waktu juga. Mungkin kalau teman-teman mau cari koin apa yang perform, kalian bisa pantau altcoin dulu. Dari beberapa tema yang aku lihat, koin-koin DeFi lumayan masih bagus. Kemudian koin dengan layer 1 itu juga masih sangat menarik buat teman-teman perhatikan. Ada Avalanche, ada Chainlink, kemudian juga mungkin Sui protokol boleh teman-teman pantau ya kan. Meme token sementara ini belum perform. Paling yang aku bisa harapkan itu Dogecoin karena kemarin ada ada pengajuan ETF ya dari Grayscale terhadap Dogecoin ETF. Semoga bisa mendapatkan approval nanti gitu. Kemudian Cardano juga ini lagi bagus sekali performance-nya, boleh teman-teman perhatikan. Bitcoin Cash juga menarik. Kemudian Hedera Habar, Avalanche tadi udah ya, Chainlink udah. Kemudian Polkadot belum perform sih. Ena juga boleh. Monero kemarin sempat kena hack tapi sekarang udah mulai recover. Kalian boleh pantau Monero kalau kalian punya. Kemudian MNT ini juga lagi bagus performansnya ya, naik 14%. Sisanya sih biasa aja teman-teman. OKB juga masih dalam burning. Ini masih strong bullishnya gitu. Ya itulah teman-teman kondisi dari market. At the end, happy weekend. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Ya semoga negeri ini bisa semakin baik lagi ke depan. Dengan beberapa peristiwa yang menurut saya kurang bagus belakangan ya, kayak yang ada di Pati, kemudian rencana untuk Bank Indonesia menyatukan seluruh transaksi itu dalam satu pemantauan, terus Menteri Keuangan pengen naikin pajak dan lain sebagainya. Menurut saya ada something wrong lah, tapi semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Oke gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.